Ini ada yang punya ini. Mana yang punya kartu BPKB saya tanya? BPKB mana? Itu ada. Ada BPKB-nya. Bukti kapsul roda 2 pun berada di mana? Enggak saya tanya lokasi. Siapa di sini lagi? Lokasi kami. Kantor kami. Enggak ada urusan. Sini Pak, Pak penunggu saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi, sedih hati saya itu. Bolak-balik yang debt collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil, agak membesar, saya tanya pasti dandimnya sudah dicopot belum? Ya, terus kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Murka, serukan debt kolektor di Jakarta disikat habis. Kapolda Fadil Imron, darah saya mendidih lihat anggota dimaki-maki. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron marah besar dengan aksi premanisme yang mulai marak di Jakarta. Kemarahan Kapolda Fadil itu menyusul aksi komplotan debt kolektor alias penagih hutang yang memaki-maki anggota polisi. Peristiwa itu terjadi saat komplotan debt kolektor itu menarik paksa sebuah mobil milik seorang selebgram TikTok, Clara Sinta, di apartemen Casa Grand, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Februari 2023 lalu. Irjen Fadil Imron mengaku darahnya sampai mendidih karena tak terima dengan aksi debt kolektor yang mencak-mencak saat kepada anggotanya. Video Fadil Imron murka atas tindakan debt kolektor yang membentak anggota polisi itu viral setelah beredar di media sosial. Polda pun memerintahkan Kasat Serse di wilayah hukum Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat menumpas aksi premanisme di wilayah masing-masing. Selain menindak aksi debt kolektor yang bersikap arogan, Irjen Fadil juga memerintahkan jajarannya untuk mengusung perusahaan leasing yang memakai jasa preman-preman. Video Kapolda Fadil Imron yang memerintahkan anak buahnya untuk menindak tegas premanisme termasuk debt kolektor di Jakarta menjadi sorotan warganet. Kebanyakan warganet meminta agar Irjen Fadil Imron membuktikan ucapannya itu secepatnya. Warganet pun merasa resah dengan keberadaan debt kolektor yang masih berkeliaran di Jakarta. Cadas, lagi dan lagi kader Demokrat ditangkap karena korupsi. AHY, SBY semakin ditelanjangi dan dipermalukan kadernya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum kalau dari dulu sampai sekarang kader Partai Demokrat sering banget ditangkap KPK karena korupsi. Bahkan seseorang sudah ada yang kembali berkarir di partai itu pasca mendekam di penjara lantaran tersandung kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang, yakni Andi Malarangeng. Diketahui mantan jubir SBY tersebut kini menduduki jabatan sebagai sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan meskipun jabatannya itu tidak ngurusin hal teknis, tapi ia kerap menjadi jubir Partai Demokrat di berbagai acara televisi. Teranyar, kader Demokrat yang ditangkap KPK adalah Riki Hampagawak, Bupati Kabupaten Membrano. Tengah itu diciduk lantaran melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya si Riki ini sudah lama hendak digulung KPK. Pada Juli 2022 lalu, penyidik lembaga anti rasuah tersebut pernah hendak menjemputnya, tapi ia keburu kabur ke Papua Nugini. Hingga belakangan ini KPK mendeteksinya keberadaannya di Kecamatan Abepura, Jayapura. Tidak ingin buruannya lepas lagi, KPK pun segera menangkap anak buah AHY itu. Dan pada Senin 20 Februari ia akan diterbangkan ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ternyata si Riki ini tidak hanya tersandung kasus tindak pidana pencucian uang saja loh. Ia juga disebut oleh KPK menerima suap terkait proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Membrono Tengah. Tidak tanggung-tanggung.
24,5 miliar rupiah duit suap masuk ke kantong pribadinya. Memang kalau diperhatikan, Partai Demokrat agak unik. Beberapa kader kok doyan korupsi pengerjaan infrastruktur ya. Mulai dari Anas Urbaningrum, M. Nazarudin, Angelina Sondag, dan lain-lain. Wajar bila kemudian Wisma Atlet Hambalang yang dulu dibangun sekarang berubah jadi candi karena sebagian dananya ditilep oleh kader Partai Demokrat. Jelas ditangkapnya Sidiki ini menambah daftar panjang kader partai itu yang bermasalah selama 2 tahun terakhir. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB yang ditangkap KPK. Si Lukas ini juga tersandung kasus suap dalam pengerjaan beberapa proyek infrastruktur di Papua dengan total korupsi mencapai angka miliaran rupiah. Sedih juga melihat Presiden Jokowi yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun Papua. Ternyata kepala daerahnya sendiri malah tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Karena kalau memikirkan nasib rakyat Papua, tentu Riki Hampagawat dan Lukas NMB tidak akan mau korupsi. Mirisnya lagi, keduanya adalah kader partai yang motonya katakan tidak pada korupsi. Ternyata katakan tidak pada korupsi itu hanya berlaku sebelum berkuasa saja. Setelah berkuasa berubah menjadi katakan tidak pada korupsi. Jadi kesimpulan sederhananya begini, Presiden Jokowi membangun Papua, sementara kader Partai Demokrat di sana memperkaya diri sendiri. Agar jangan sampai salah pilih partai di pemilu 2024 nanti. Kemudian, akhir-akhir ini kasus yang menjerat kader Partai Demokrat tidak hanya soal korupsi saja loh, tapi sudah melebar kemana-mana. Seperti Wakil Ketua DPRD Solok Luki Effendi pada 10 Januari 2023 lalu ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Kini mantan bendahara Partai Demokrat Solok itu sudah dijebloskan ke penjara. Sungguh nasibnya tidak sebaik Andi Arief yang mendekam di balik jeruji besi hanya beberapa hari, meskipun terbukti mengkonsumsi sabu. Sedangkan Ketua DPRD Penajam Pasar Utara yang juga kader Partai Demokrat Syahrudin M. Nur tersandung kasus asusila. Video wik-wiknya bersama seorang siswi tersebar luas di dunia maya. Bukannya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada anak, istri dan keluarganya, Ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD PPU itu malah melaporkan mantan teman kencannya ke polisi. Memang benar-benar wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat, tapi mewakili nafsunya sendiri. Selanjutnya, juga pada 2023 ada kader Partai Demokrat yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Pelakunya bernama Dedi Riyadi yang sebelum dipecat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Probolinggo. Mirisnya, perempuan yang menjadi korban pencabulannya tersebut adalah karyawannya sendiri yang masih berusia 19 tahun. Jadi lagu Mancur Es Pagar Makan Tanaman itu memang benar-benar ada di dunia nyata. Dia yang seharusnya menjadi pelindung bagi orang lain, malah orang yang semestinya dilindunginya tersebut dinodainya.